padahal melanggar kaidah. Coba penakwil mimpi sekarang nih, suruh menguasai Quran, suruh dites, memahami nggak Quran, tadabbur Qurannya, menguasai nggak? Saya jamin 1.000.000% penakwil yang sekarang ada di sekeliling Qasim tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Jauh, jauh dan jauh. Saya kenal semua. Para saya ingin menyampaikan sebuah kajian tentang kasus-kasus, ya, contoh-contoh kasus di mana penakwilan mimpi secara keliru ini menimbulkan masalah besar, bahkan menimbulkan perang besar. Dan kemarin di Malaysia ada seorang tokoh, beliau seorang doktor yang juga pemerhati akhir zaman, dan ternyata beliau juga selama ini sangat perhatian kepada mubasyirat. Itu mengatakan ada alat yang diciptakan oleh seseorang, gitu ya, yang ternyata alat itu bisa mempengaruhi mimpi atau bisa mendatangkan mimpi. Saya jadi teringat bahwa Dajjal itu kemungkinan akan muncul dengan lebih sempurna, ya, dari semua sisi. Bisa jadi Dajjal itu muncul dengan pengakuan mimpi-mimpinya, bisa jadi ditambah dengan kemampuan berdalil dan kemampuan untuk menyampaikan sesuatu, ya. Kemungkinan sangat mungkin, karena bagaimanapun Dajjal itu kan harus merangkul semua pihak. Rekan sekalian, walaupun kita belum melihat alat tersebut, tapi beliau, karena beliau seorang tokoh dan seorang ilmuwan, saya lihat, ya, mungkin sehingga sepertinya tidak mungkin sembarangan bicara, ya, bahwa memang ada alat bisa mempengaruhi pikiran orang dan ternyata bisa menciptakan, sekaligus bisa menciptakan mimpi. Mungkin karena dari pengaruh pikiran, karena ada mimpi bunga tidur, kan, bisa jadi demikian, masuk akal. Alat itu bisa menciptakan bunga tidur mimpi itu, dan dipengaruhi oleh alat ini. Rekan sekalian, maka salah satu caranya adalah untuk membedakan ini sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan. Mimpi itu pertama harus dilihat apakah mimpinya itu trennya mendekati fakta yang ada atau sama sekali tidak ada hubungan dengan fakta yang ada, artinya terlalu menghayal. Itu sudah sering kita sampaikan. Kemudian tentu yang paling penting lagi adalah cara menakwilkannya harus sesuai dengan Quran dan hadis. Maka Majelis Gajah lebih memilih menghadirkan kembali ulama-ulama klasik, ulama-ulama tabi'in untuk mencoba menyelaraskan mimpi dengan penakwilan, dengan simbol-simbol yang dibuat oleh para ulama besar terdahulu. Rekan sekalian, saya ingin memberikan contoh kasus bagaimana ketika seseorang bermimpi untuk diri sendiri, tentang diri sendiri, lalu ditakwilkan dengan sembarangan, maka yang terjadi adalah melahirkan perang yang cukup besar. Maka Majelis Gajah sudah maju lagi dengan pengetahuan ini, bahwa ternyata mimpi yang dialami oleh diri sendiri, individu mimpi, kemudian juga menceritakan tentang diri sendiri,
atau menceritakan orang lain, keadaan orang lain, tapi dia tunggal. Tidak ada mimpi yang sejenis yang bisa menjadi penguat. Katakanlah saya bermimpi tentang seseorang, bahwa orang itu ternyata kaki tangan Dajjal misalkan, dalam mimpi itu. Ketika ditakwilkan memang betul kaki tangan Dajjal. Tapi tidak sejalan dengan fakta bahwa orang ini tidak mungkin. Karena misalkan gagu atau ngomong pun gagap misalkan ya. Kemudian yang berikutnya, dia tidak pernah melakukan langkah-langkah yang terlihat akan menuju ke arah sana. Apalagi tidak ada ceritanya Dajjal itu bim salabim berubah gitu. Nah, jika mimpi itu hanya dialami sendiri, baik tentang diri sendiri maupun orang lain, maka mimpi ini diragukan kebenarannya. Dan itu sudah kita bahas, bisa dipengaruhi oleh pikiran sendiri. Ya, sudah kita bahas banyak tentang itu. Nah, inilah yang terjadi dari contoh-contoh yang akan kita kupas pada pagi ini. Jadi, mimpi-mimpi diri sendiri, individu, tidak ada mimpi lain yang memperkuat itu, kemudian ditakwilkan dengan salah pula gitu. Maka yang terjadi adalah kacauan. Kita ingat, ini ada mimpi melahirkan pengakuan Mahdi palsu. Ini yang paling menghebohkan adalah terjadi di Maroko, negara Maroko pada abad 12 ya. Berarti sekitar 2 abad yang lalu, 200-300 tahun yang lalu. Yaitu Muhammad bin Umar. Ini adalah sosok yang akhirnya membuat perang antar suku ya. Ia mengklaim sebagai Mahdi berdasarkan mimpi-mimpi yang diyakini datang dari Allah. Ia dan pengikutnya menakwilkan mimpi-mimpi tersebut secara harfiah, dan tidak hati-hati serta tidak menguji realitas yang ada. Nah, penting ya. Apa akibatnya? Terjadi perang besar, gerakan penyebaran menyebabkan ribuan orang terbunuh dalam kekacauan antar kaum muslimin sendiri, dinasti Almohad dan Almoravid. Apa pelajaran yang bisa diperoleh? Mimpi yang ditakwilkan dengan ilmu, tidak ditakwilkan dengan ilmu, dapat menjadi alat legitimasi klaim palsu dan menghancurkan stabilitas umat. Itu pelajaran dari mimpi yang dialami oleh Muhammad bin Umar dari Maroko ini, yang terjadi akhirnya perang dinasti. Ini kan luar biasa, gara-gara mimpi. Pada saat hari ini, pada saat waktu ini sudah terjadi. Perpecahan saling klaim kebenaran mimpi itu sudah terjadi, menjadi fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Maka tidak ada lain kecuali mengikuti kaidah-kaidah ulama tabi'in dan para sahabat tabi'ut ya, di mana kita ambil mimpi yang betul-betul meyakinkan, yang sifatnya kalau dalam hadis itu mutawatir, artinya dimimpikan oleh lebih dari satu orang. Tidak hanya mimpi dipindu saja, dan itu lebih yakin. Dan ternyata apa yang gajah alami saat ini, demikian juga dengan apa yang terjadi, sesuai. Mimpi-mimpi yang dialami banyak orang itu sejalan dengan fakta-fakta yang ada, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi gajah ya. Mimpi yang diklaim oleh orang Maroko ini menyebabkan perang adalah mimpi diri sendiri tentang dirinya sendiri,
ditakwilkan secara keliru, mimpinya individu, yang terjadi adalah sesat dan menyesatkan, sehingga terjadi perang. Coba bayangkan dosanya seperti apa ya, membunuh orang lagi, ribuan orang meninggal. Kemudian satu contoh lagi nih, mimpi sekte Mirza Ghulam Ahmad atau Ahmadiyah. Teman-teman harus tahu, pada awalnya adalah mimpi. Ia mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW dan para nabi, serta melihat dirinya sebagai Isa Al-Masih dan sebagai Mahdi. Coba lihat, perhatikan ya. Jadi jelas sumbernya dari mimpi awalnya, Mirza Ghulam Ahmad pun. Kemudian ia menakwilkan tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah yang benar. Sama, Mirza Ghulam Ahmad pun begitu. Dan ini mirip situasi Gajah Mulai itu. Karena ada orang yang mengakui kepada saya, dia bisa menakwilkan. Saya tidak tahu karena saya tidak kenal kan. Semua para penakwil yang ada di majelis Gajah dulu, ya dia mengatakan saya bisa menakwilkan mimpi. Dan ternyata banyak sekali mimpinya bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, bahkan banyak yang melesetkan. Ternyata apa? Kita baru paham bahwa pantas. Ternyata baru tahu kemudian bahwa penakwil mimpi itu harus menguasai Quran, hadis, dan harus tahu arah fakta yang terjadi. Jadi kalau ada seseorang diyakini sebagai tokoh akhir zaman, kemudian dari prosesnya agak aneh dan menunggu keajaiban, seolah-olah lebih menekankan kepada keajaiban, kejutan-kejutan, tanpa melihat proses arah ke sana, maka ini akan menyesatkan. Apa akibat dari mimpi Ghulam Ahmad ini? Akibatnya adalah munculnya sekte Ahmadiyah yang dianggap sesat oleh mayoritas ulama kita. Dan pengikutnya demikian besar sampai hari ini. Ya, Ahmadiyah itu pengikut terbesar juga itu. Ya. Perpecahan umat Islam serta kerusakan akidah sebagai umat Muslim. Ini yang paling fatal kan kerusakan akidah ya. Apa pelajaran dari kasus Mirza Ghulam Ahmad ini? Pelajaran yang mimpi bisa menjadi senjata setan jika tidak ditakwilkan dengan bimbingan wahyu, yaitu Quran, berusaha berdasarkan rujukan hadis, dan berdasarkan bimbingan ulama-ulama terdahulu bagaimana cara menakwilkan mimpi itu. Maka bisa terjadi penyimpangan akidah yang fatal. Dan Mirza Ghulam Ahmad, kelompok Ahmadiyah jelas akidahnya jauh berbeda dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini akibat mimpi. Jadi jelas sekali begitu bahaya mimpi. Ibarat dua mata pisau kan, yang semuanya bisa tajam, berbahaya, tapi juga bermanfaat, tapi juga bisa berbahaya. Kenapa? Karena jika kita dengan hawa nafsu, maka itu adalah sesuatu yang sangat keliru. Makanya saya selalu bersyukur, alhamdulillah saya tidak banyak diberi mimpi. Karena seandainya saya banyak dikasih mimpi tentang diri saya sendiri, maka ada risiko kebanggaan, risiko ingin supaya orang mendengar mimpi saya, gitu ya. Berbeda dengan utusan Allah, yaitu katakanlah Al-Mahdi, dan terbukti Muhammad Qasim ada satu penguat yang sejalan dengan apa yang saya sampaikan, yaitu dimimpikan oleh banyak orang. Ini kunci. Muhammad Qasim bisa jadi kalau tidak dimimpikan oleh orang lain, maka ketika kita merujuk kepada metodologi penafsiran mimpi ulama, maka bisa jadi ini kita ragu. Karena Muhammad Qasim kan diri sendiri dan tidak ada mimpi yang lain. Nah ini rawan sekali. Tetapi
Karena Muammar Qasim itu juga dimimpikan oleh banyak orang, bahkan memimpikan Muammar Qasim sebelum kenal dengan Muammar Qasim. Seperti yang kita jelaskan dalam kajian-kajian sebelumnya, ini adalah mimpi yang luar biasa yang tidak bisa disepelekan orang lain. Rekan sekalian, itu contoh kasus kedua. Contoh kasus ketiga. Rekan sekalian, tahu tidak, di Indonesia itu ada beberapa yang mengaku Al-Mahdi itu juga dari mimpi. Ada banyak ya. Saya sendiri menerima pengakuan orang lain atau pengakuan pengikutnya bahwa Al-Mahdi yang sebenarnya itu mereka atau ada dengan mereka. Ketika saya coba bertanya, sama. Banyak dari mimpi. Hanya ada tambahan-tambahan. Mereka bilang ada bisikan dari Allah, ya, ada suara-suara bisikan, dan itu bisa terdengar atau masuk dalam kolbu. Inilah bahayanya jika kita tidak melihat itu. Maka yang paling utama, rekan sekalian, mimpi ini memang penakwilannya harus sejalan dengan fakta yang ada. Ketika ditakwilkan, sejalan nggak dengan fakta yang ada? Tapi kalau agak bertentangan, katakanlah contoh, ini menyangkut seseorang yang banyak masalah, gitu ya. Kemudian akhirnya ada orang memimpikan, dan ternyata hasil takwilnya sejalan dengan orang tersebut. Ada masalah-masalah ya. Tapi orang itu menolak, bahkan ada orang yang lain menakwilkan berbeda. Inilah contoh bagaimana mimpi tidak dijadikan sebagai bicarakan yang arif. Oh iya, memang wajar saya dimimpikan orang lain yang negatif. Karena memang fakta yang terjadi, saya sedang ada masalah, ya. Nah, sekalian, jadi fakta yang ada terhadap hasil penakwilan itu menjadi kunci. Selain daripada menguasai Quran dan hadis. Yang sekarang ada, para penakwil yang sekarang ada, termasuk siapapun yang sekarang kita tahu, yang ada dalam lingkaran Muammar Qasim, satu pun tidak ada orang yang menguasai Quran dan hadis. Dan ini adalah fakta yang berbahaya bagi umat Islam. Terbukti seperti apa yang dialami contoh tadi dari Maroko, yaitu Muhammad bin Tumar, ya, yang abad 12, dan juga contoh Mirza Ghulam Ahmad. Ini tokoh-tokoh dunia yang dikenal menjadi tokoh berdasarkan rujukan mimpi. Demikian juga dengan beberapa kelompok yang saat ini mendirikan berbagai ormas, ya, dan itu berdasarkan juga mimpi. Artinya rekan sekalian, jelas sekali bahwa unsur mimpi itu harus sesuai dengan penakwilannya, sesuai dengan fakta yang ada. Penakwil harus memahami situasi yang terjadi, maka tanpa panduan itu adalah akan menghasilkan satu takwil yang menyesatkan. Dan terbukti sejarah mengatakan menjadi perang besar yang mengakibatkan kematian ribuan orang gara-gara salah membaca mimpi, menakwilkan, dan juga mengimplementasikan mimpi, sehingga mimpi menjadi alat setan untuk mengadu domba antar umat Islam dan memecah belah dan sebagainya. Kesimpulannya, salah menakwilkan mimpi, kemudian juga si penakwil tidak memahami apa yang peristiwa yang terjadi, sesuai tidak antara takwil dengan peristiwa yang sedang terjadi, maka kesimpulannya bisa menyesatkan orang secara massal. Kan bahayanya di situ. Ini kan ada seorang helper lah, bermimpi sendiri, individu, ditakwilkan oleh orang yang tidak menguasai Quran dan hadis, maka terbukti kan membuat kelompok sendiri dan menyesatkan orang lain.
Dan hasilnya, takwilnya itu tidak sesuai dengan apa fakta yang ada di dalam dirinya, gitu ya. Walaupun selalu menghibur dengan berbagai macam kemungkinan akan terjadi begini, akan menguasai gini, akan begitu, baru akan kan. Tapi fakta yang ada, lihat fakta yang ada, bukan akan. Kalau akan, itu orang bisa saja mengklaim nanti juga dia akan begini, nanti akan begitu, ada keajaiban. Kalau bicara itu pasti tersesat dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Apalagi waktu kita tinggal sedikit lagi. Waktu terjadinya berbagai peristiwa besar itu akan sebentar lagi akan terjadi. Dan ingat, semua harus sesuai dengan tren, tidak hanya sekedar mimpi, tapi sesuai dengan hadis. Seseorang tokoh yang dimunculkan dalam mimpi, itu pun harus dilihat trennya sama nggak dengan hadis-hadis atau asar yang ada. Maka kalau itu tidak terjadi, itu sama dengan terjadinya pembodohan, khayalan-khayalan mimpi yang mengakibatkan sesat. Yang berikutnya adalah akibatnya apa? Tadi, melahirkan aliran sesat. Bahkan karena mimpi tadi, seseorang terus meyakini Mirza Ghulam Ahmad sampai hari ini sebagai Al-Mahdi, sebagai Nabi Isa, dan sebagai Rasul. Tuh, akibat mimpi, bayangkan. Pengikutnya mau tahu, Ahmadiyah ratusan juta orang di dunia. Ini menandakan bahwa mimpi itu bisa melahirkan sebuah aliran kuat yang fatal. Jelas ya? Yang berikutnya, memicu fitnah dan konflik horizontal ya antar umat, antar masyarakat dan pemeluk Islam. Bisa terjadi konflik, merusak kehormatan Islam. Bayangkan, itu bisa merusak apa? Akhirnya apa yang terjadi? Mimpi dilecehkan, mimpi direndahkan. Itu terbukti. Orang ini mimpi katanya mau jadi tokoh akhir zaman, ya. Tapi terbukti tidak ada tanda-tanda itu, dan terbukti meleset. Apalagi nanti sudah meleset, waktunya lewat, kan jadi bahan lecehan. Mimpi, kan ngaco kan, begitu. Padahal dia tidak tahu bahwa orang ini salah mengimplementasikan mimpi dia, tidak sesuai rujukan, harus tawatur itu harus mutawatir, itu tidak paham. Nah, maka berbahayalah mimpi itu, ibarat dua mata pisau. Maka saya sarankan kepada semua pemimpi-pemimpi ini, orang-orang mimpi, hati-hatilah ya. Kalau mimpinya tentang dirinya sendiri, kemudian tidak ada rujukan lain, maka diam saja, abaikan dulu sampai nanti ketemu dengan mimpi-mimpi yang sama tentang dirinya atau tentang nasibnya ke depan. Dan itu tidak cukup juga hanya satu mimpi. Yang terbaik menurut kitab-kitab yang sudah kita pernah bahas dalam kajian-kajian sebelumnya, dari banyak orang dengan orang yang berbeda dan tidak saling kenal, itu yang terbaik. Dan setan dijamin tidak bisa membuat mimpi seperti itu. Itu kata ulama ya. Dan yang paling bahaya, tidak hanya merusak kehormatan Islam, dikaitkan dengan mimpi. Padahal mimpi itu kan wahyu kecil. Tapi karena hawa nafsu, ada hawa nafsu di dalamnya, akhirnya mimpi menjadi diabaikan dan dianggap sampah. Karena oknum-oknum tadi. Yang berikutnya, menggiring umat kepada arah kebinasaan. Ya binasa. Bayangkan, aliran Ahmadiyah sumbernya banyak dari mimpi, maka menjadi binasa ratusan juta orang ya, masuk aliran yang sesat dan menyesatkan. Bayangkan, bertolak belakang. Ahmadiyah kan akhirnya bertolak belakang semua dengan hadis. Hadis mengatakan Al-Mahdi akan menguasai dunia. Kan Mirza Ghulam Ahmad sudah mati, tidak menguasai dunia. Bahkan Islam terpuruk hari ini. Dia mengklaim juga sebagai Nabi Isa. Bagaimana nih? Apa? Dia tidak membunuh Dajjal. Padahal
Dajjal itu baik dari sistem maupun oknum belum terbunuh, bahkan sekarang mungkin jaya. Itu sudah menjadi fakta, tapi pengikutnya sulit, bahkan terus berkembang. Rekan sekalian, saya pernah membaca grafik perkembangan pengikut Ahmadiyah bertambah dari tahun ke tahun. Dan ini menunjukkan sebuah fakta, mimpi bisa diyakini oleh umat sebagai kebenaran dan menyesatkan, menggiring kepada kebinasaan. Makanya saya sarankan, wahai para pemimpi, hati-hati. Kalau kalian bermimpi individu, tidak ada referensi mimpi lain, tidak diperkuat mimpi lain, apalagi tentang dirinya, sudah nggak usah lagi di-share. Ya sudah, terserah, tidak mau nurut pun terserah, mau nurut para ulama, tidak nurut terserah. Tapi Anda akan masuk kepada kebinasaan, pasti. Herannya, contoh nih, ada si Pula nih yang sekarang mimpi ya. Kemudian karena kita pernah angkat di YouTube Gajah, kita hormati, saya justru menghargai. Kemudian mulai kurang tahu diri lah, melunjak dan sebagainya. Sehingga apa? Yang terjadi adalah dia punya pengikut, percaya diri, dan tidak realistis. Saya perhatikan tidak realistis. Dia katanya akan membangun tanah uzlah di atas lahan ratusan hektar. Ya. Ada teman-teman helper yang chat ke saya. Ini tidak realistis, teman-teman sekalian. Membangun tanah uzlah di Majelis Gajah saja, itu harus 4 tahun. Itu pun belum selesai-selesai, terutama pembinaan ke dalam. Sarana fisik pun juga begitu. Sedangkan waktu sudah mau habis. Fitnah sudah lama terjadi. Ya. Membangun infrastruktur itu juga berat. Kecuali kalau Anda mau membangun komplek perumahan akhir zaman, ya, kapling-kapling, kemudian orang, ya silakan. Bisa saja dalam 6 bulan selesai. Tapi membangun tanah uzlah yang benar-benar mengalir sesuai dengan roh Islam, roh orang-orang yang memang itu sesuai ya dengan maksud uzlah, itu tidak mudah, rekan sekalian. Nah, ini contoh-contoh bagaimana orang mempercayai mimpi individu dan tidak dikonfirmasi oleh banyak mimpi orang lain, maka itu adalah bisa menyesatkan dan mengiring kepada arah kebinasaan. Dan setelah kita takwilkan dengan metode Ibnu Sirin, Ibnu Khaldun dan yang lainnya, tidak ada tanda-tanda bahwa orang tersebut akan menjadi tokoh ya di dalam takwilnya. Maka rekan sekalian, penting untuk menyusun mekanisme verifikasi takwil. Nah, alhamdulillah sekarang Majelis Gajah selalu menakwilkan, memverifikasi apakah ini mimpi tawatur, artinya mimpi yang dimimpikan oleh orang banyak, apakah ini memang kelasnya mimpi ru'yah shorikah atau mimpi jamaah ya, atau dan sebagainya. Itu menjadi syarat di dalam menampilkan sebuah mimpi. Jika memang dijawab bahwa mimpi ini termasuk mimpi tawatur atau mimpi mutawatir, maka saya instruksikan kepada teman-teman Majelis Gajah, baru boleh di-share, disampaikan di Majelis Gajah. Kalau itu tidak memenuhi syarat, jangan, karena bisa jadi itu bunga tidur seindah apapun. Dan terbukti mimpi ruqyah itu sangat terbukti menjadi sebuah fakta, di mana mimpi individu tentang dirinya sendiri lagi. Akhirnya apa? Punya Rasul sendiri kan mengakui. Ini saya sudah tidak heran. Saya tuh heran sekali. Sudah ada contohnya, ini masih saja tetap. Karena apa? Karena ego sendiri dan tidak pernah mau mendengarkan kitab-kitab ulama. Dia tetap merasa dia bisa menakwilkan mimpi, padahal melanggar kaidah. Coba penakwil mimpi sekarang nih, suruh menguasai Quran, suruh dites, memahami nggak Quran dari ayat ke ayat, dari huruf ke huruf, baik
secara tafsir, arti secara tafsir dan tadaburnya, tadabur Qurannya menguasainya. Saya jamin 1.000.000% penakil-penakil yang sekarang ada di sekeliling Qasim tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Jauh, jauh dan jauh. Saya kenal semua. Para penakil itu kan saya tahu persis, kenal semua. Pernah dekat dan ternyata mereka sama sekali jauh. Hanya berdasarkan insting dan juga yang lainnya. Ini kan berbahaya sekali, ya. Mudah disusupi setan. Jadi selain dari verifikasi tadi dengan Quran dan hadis, juga mencocokkan dengan fakta dan sejarah yang ada, libatkan ulama besar dalam menakwilkan mimpi, yaitu menghadirkan ulama tersebut melalui membaca bukunya. Walaupun melalui bantuan teknologi tidak apa-apa, selama bantuan teknologi itu merujuk kepada buku-buku kitab ulama. Teknologi itu kan hanya alat mempercepat mencari data. Sampai-sampai orang-orang yang merasa bisa menakwilkan mimpi menuduh ini adalah Dajjal. Ini ngaco 1000%. Kenapa? Karena teknologi itu kalau dimanfaatkan dengan baik menjadi senjata buat kita di dalam rangka berjuang, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Banyak orang sadar dapat hidayah karena YouTube. Banyak orang dapat hidayah karena sosial media. Ya. Tapi kalau sosial media juga tidak dimanfaatkan baik, maka menjadi perusak. Demikian juga dengan apapun cara menakwilkan mimpi, asal mimpi itu rujukannya adalah benar-benar dari kitab-kitab ulama, maka itu menjadi sangat bermanfaat bagi kita, ya. Kemudian jangan menjadikan mutlak mimpi-mimpi individu itu menjadi kebenaran. Padahal jelas mimpi-mimpi individu rawan sekali penyusupan dari hayalan pribadi dan keinginan pribadi, atau terpikir oleh kita menjadi sebuah mimpi. Nah, rekan sekalian, saya kira itu penting untuk dihayati sebagai sebuah guidance bagi kita. Maka alhamdulillah Majelis Gajah Allah berikan hidayah terus dengan adanya ilmu-ilmu baru, penemuan-penemuan baru. Penemuan barunya dari kitab-kitab ulama, tabi'in dan tabi'in. Itu kan hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak terpengaruh dengan berbagai manuver orang lain, dengan berbagai tuduhan orang lain, berbagai macam godaan dari pihak lain. Karena apa? Majelis Gajah selalu rujukannya kepada Quran, hadis, dan kitab-kitab klasik, kitab-kitab abad-abad awal, atau kitab-kitab tabi'in, dan tabi'in. Itu sangat amat penting, sesuai dengan apa yang hadis Nabi sampaikan, bahwa generasi terbaik adalah zaman Nabi, zaman tabi'in dan tabi'in. Saya kira itulah Majelis Gajah dengan hasil. Sehingga lihat, faktanya Majelis Gajah terus berkembang, faktanya Majelis Gajah bisa berbuat sesuatu di hadapan masyarakat, faktanya Majelis Gajah bisa bermanuver dengan manuver-manuver yang mungkin tidak pernah dipikirkan orang lain seperti itu. Ini sebuah fakta. Tidak usah mengikuti seseorang yang banyak mimpi, hayalan, akan begini, akan begitu, tapi faktanya tidak ada satu yang bisa kita lihat hasilnya. Itu nanti akan menyesatkan kita semua. Jadi saya harus tegas, ini penting agar teman-teman menyadari bahwa mimpi mengakibatkan perang antar dinasti, seperti yang tadi seorang tokoh di Maroko. Demikian juga dengan contoh aliran yang begitu besar, itu menjadi fakta. Dan fakta sekarang banyak aliran ini, aliran Cisusila sampai sekarang masih eksis, dan masih banyak orang yang percaya. Kan hebat, dahsyat fitnah Dajjal itu. Demikian juga dengan kelompok lain yang bikin kelompok baru, gitu ya. Dan itu sebuah fakta yang terjadi. Tapi mereka bicara jauh dari panggang dan api, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang Allah lindungi, Allah berikan hidayah terus, Allah lindungi kita,
Dan insya Allah begitu banyak mimpi-mimpi tentang Majelis Gajah. Dan ini sebuah mimpi ya, bukan klaim, bukan sebuah perkiraan. Terlalu banyak mimpi di mana Majelis Gajah dan Tanah Ujolah dilindungi malaikat, dilindungi oleh Allah, dan terus dijaga oleh Allah. Itu banyak mimpi. Jadi pegang itu saja, tidak usah mendengarkan yang lain-lain yang tidak jelas dan hanya dalam satu rujukan saja.